Halo anak-anakku siswa-siswi kelas 7. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan semangat dalam belajar. Video kali ini, Ibu akan membahas mengenai cerita fantasi. Baiklah anak-anak, sebelum memulai materi, Ibu akan membahas kompetensi dasar cerita fantasi. Kompetensi dasar cerita fantasi memahami dan mencipta cerita fantasi adalah 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 4.3 menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Apakah kalian pernah menonton film Harry Potter, Transformers, Pan's Labyrinth, cerita rakyat Lutung Kasarung dan Purbasari, atau cerita Fabel Si Kancil dan Buaya, atau film fantasi musikal Ambilkan Bulanku? Itu semua merupakan contoh dari cerita fantasi. Jadi, apa sih cerita fantasi itu? Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Selanjutnya adalah ciri-ciri cerita fantasi. Ciri-ciri cerita fantasi yang pertama adalah ada keajaiban atau sesuatu yang aneh dan juga misterius. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang sifatnya tidak nyata atau ajaib dan juga misterius. Ini disebut sebagai dunia imajinatif yang diciptakan oleh seorang penulis, sehingga tidak mungkin dijadikan biasa. Biasanya, tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak hanya ada dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Kedua adalah ide cerita terbuka. Ide cerita terbuka artinya penulis bebas menuangkan segala imajinasinya atau bebas berhayal. Tidak ada batasan terhadap realitas atau kehidupan nyata, sehingga penulis atau pengarang bisa mengembangkannya dengan sesuka hati. Tema atau ide yang sering dikaitkan dengan cerita jenis ini adalah tema supranatural, mistis, horor, fiksi ilmiah ataupun science fiction, dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga adalah latar bisa menembus ruang dan waktu. Cerita fantasi bisa menggunakan latar apapun dalam penulisannya, mulai dari yang ada dalam kehidupan sehari-hari hingga yang tidak ada atau yang bersifat karangan. Pada peristiwa ini, cerita juga bisa berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Ciri yang keempat yaitu ada tokoh yang tak biasa atau unik. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak atau unik. Ada kalanya bahkan yang tidak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Selanjutnya adalah jenis cerita fantasi. Berdasarkan latar cerita, jenis cerita fantasi dibagi menjadi 3, masa lampau, sejaman, masa yang akan datang. Berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, dapat dibagi menjadi 2 lagi, yaitu total dan irisan. Unsur intrinsik cerita dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tema, latar, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, dan amanat. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur kebahasaan cerita fantasi. Unsur-unsur kebahasaan cerita fantasi yang pertama ada kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam cerita fantasi adalah kata ganti orang pertama, aku atau saya, dan kata ganti orang ketiga, mereka atau nama orang tersebut. Contohnya, mereka segera pergi ke istana. Yang kedua, penggunaan latar. Penggunaan latar dalam teks cerita fantasi dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contohnya, saat tengah malam, Ratu menangis di kamarnya. Nah, di sini di awal kalimat yaitu saat tengah malam itu menunjukkan latar waktu.
ya. Yang kedua, Ratu menangis di kamarnya, itu menunjukkan latar tempat di kamarnya, ya. Yang ketiga, ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung sebagai penanda urutan waktu. Misalnya, setelah itu, ketika, sebelum, bersamaan dengan itu, lalu, kemudian, akhirnya, dan sebagainya. Contohnya, setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. Di sini di awal kalimat yaitu kata setelah. Itu menunjukkan konjungsi temporal urutan waktu. Yang keempat, ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Di sini kata di awal kalimat yaitu tiba-tiba itu merupakan penggunaan atau ungkapan kata keterkejutan. Nah, masih banyak lagi kata keterkejutan lainnya. Sampai di sini, semoga kalian bisa memahaminya. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam cinta bahasa Indonesia.